Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, "Saya lebih takut menghadapi pena jurnalis daripada 1000 bayonet musuh." Lebay banget ya kedengarannya. Tapi memang begitu kenyataannya. Apa yang ditakutkan Panglima Perang Prancis itu pastinya bukan sebuah pena jurnalis yang bisa menjadi senjata nuklir seperti persenjataan di film James Bond. Kalau ini lebay beneran. Sejatinya, kekuatan dari sebuah pena seorang jurnalis adalah tulisannya yang bisa menggerakkan massa dan mengubah dunia. Letter from a Birmingham Jail atau surat dari Birmingham yang ditulis oleh Martin Luther King Jr. pada tahun 1963 merupakan salah satu tulisan yang dapat membangkitkan semangat masyarakat kulit hitam yang mendapat diskriminasi untuk dapat menegakkan hak-haknya. Di dunia Islam, karya tulis ilmuwan Islam yang mempengaruhi ilmu pengetahuan dunia sudah tidak terhitung banyaknya. Sebut saja Ibnu Sina yang lahir pada tahun 980 sampai 1037. Di barat, Ibnu Sina dikenal dengan sebutan Avicenna atau Avicenna. Ia juga mendapat julukan Bapak Kedokteran Modern dan memiliki karya fenomenal berjudul Qanun fi Tibb dan Asy-Syifa atau Al-Khawarizmi yang hidup pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Ia terkenal dengan bukunya Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau perhitungan, penggabungan dan persamaan, memperkenalkan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya yang menggantikan angka Romawi, tabel astronomi serta berhasil menentukan ukuran garis tengah bumi. Jasa-jasa tersebut telah membuktikan cemerlangnya pemikiran Al-Khawarizmi. Tak sekedar merangkai kata, tetapi tulisan juga mampu menembus jutaan kepala dan menggerakkan massa. Seperti itulah seharusnya kita sebagai remaja muslim dan pemuda muslim mengasah kemampuan menulis. Karena setiap goresan tinta seorang penulis adalah darah bagi perubahan peradaban. Tulisan kita nggak mesti sama dengan buah tangan Mahatma Gandhi yang tulisannya mampu menyatukan 59 suku bangsa, 200 juta kepala dan meredam perbedaan antar agama, kemudian menginspirasi rakyat melawan kolonialisme Inggris. Atau harus setara dengan novel Max Havelaar yang lahir pada tahun 1860, karya Edward Mutatuli Douwes Dekker yang mengubah pandangan masyarakat Indonesia saat itu sehingga menjadi lebih berani menentang kebijakan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Agar kita bisa belajar menulis bermuatan dakwah, mulailah dengan membaca buku seputar kepenulisan, diantaranya yaitu buku Dunia Kata, Menjadi Penulis Hebat, Biarkan Jemari Menari, atau Melawan dengan Pena, dan masih banyak lagi. Semuanya mengalir energi positif yang mampu mendongkrak semangat untuk tetap dan terus menulis. Lalu, camkan nasihat dari Sayyid Qutb. Satu peluru hanya dapat menembus satu kepala, tetapi satu tulisan dapat menembus ratusan hingga ribuan kepala. Nasihat ini melecut diri yang tengah mager untuk komitmen menekuni dunia kepenulisan. Selanjutnya, evaluasi diri yang berhubungan dengan masa depan akhirat. Ingat, tulisan dakwah adalah salah satu jalan untuk mengumpulkan pahala yang terus mengalir dari sekian banyak yang membacanya. Bisa dibilang inilah pasif pahala walaupun kita sudah tiada, atau biasa disebut amal jariah atau pahala jahir atau pahala jariah. Terakhir, tampar diri kita dengan kata-kata, jika kamu tak pandai berorasi, tak kuat memanggul senjata, tak piawai membuat konten sosial media, maka segeralah merangkai kata demi menembus jutaan kepala. Niscaya jalan kemuliaan akan selalu terbuka. Ini waktunya untuk kembali mengobarkan semangat menulis agar para pembaca remaja semakin mengenal Islam lebih dalam, demi membekali generasi muda Islam dari serangan pemikiran dan serangan budaya sesat dan menyesatkan, demi melahirkan remaja dan pemuda muslim yang memperkuat barisan para pejuang kebangkitan Islam. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Inilah waktunya. Semoga kita lebih semangat untuk bisa belajar dan menjadi penulis untuk berkontribusi pada perubahan dan peradaban dunia yang lebih baik lagi dan menuju perubahan hakiki, yaitu tegaknya peradaban Islam.
Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.